Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Restu Muhammad Taufik. Saya guru di SMA Banjar Asri Cimaung. Saya sarjana pendidikan, lulusan S1 Pendidikan Geografi Universitas Balai Bandung. Pada MPLS kali ini saya akan membahas tentang materi budaya hidup sehat. Silahkan disimak bersama-sama. Berbicara tentang materi perilaku hidup sehat yang kita kenal dengan istilah PHBS. Kalau zaman sekarang kita mengenal istilah virus di masa pandemi, virus COVID-19 atau corona. Sebetulnya berbicara perilaku hidup sehat itu pasti akan berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan kalian pun pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Kenapa? Karena perilaku hidup sehat pasti berkaitan dengan berbagai perilaku kita sehari-hari. Dari mulai tidur, sampai bangun, kemudian tidur lagi, terus menerus setiap hari seperti itu. Nah, itu tidak akan terlepas dari hal seperti itu. Perilaku hidup sehat sangat penting bagi kita semuanya, karena dengan sehat kita akan bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Dari mulai aktivitas belajar, main, dan sebagainya. Kalau kita sedang tidak sehat, apakah kita akan bisa main? Apakah kita bisa makan dengan nikmat? Apakah kita bisa belajar dengan tenang? Kalau kita tidak sehat, pasti semua itu tidak akan berjalan. Nah, makanya supaya kita sehat berarti kita harus selalu berperilaku hidup sehat. Bagaimanakah kita caranya berperilaku hidup sehat? Mungkin kita semua sudah sering melaksanakannya, atau kadang-kadang kebanyakan orang menganggap sepele, sehingga perilaku hidup sehatnya jarang dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh, ada anjuran harus selalu cuci tangan. Bukan di masa pandemi saja, dari dulu yang berbicara cuci tangan pakai sabun itu sudah dianjurkan, sebelum pandemi saja, apalagi sekarang sudah pandemi. Tapi kadang-kadang semua orang atau rata-rata, bisa dihitung lah orang yang biasa melaksanakan cuci tangan dengan yang tidak bisa dihitung. Kadang-kadang kita juga jarang, padahal itu hal yang paling sepele. Perilaku hidup sehat yang harus kita lakukan. Kalau kita rajin cuci tangan, habis apapun, pasti kita akan sehat. Nah, namun sangat banyak sekali di kalangan para siswa, habis melakukan apapun, kadang-kadang cuci tangan diabaikan. Habis belajar, pegang pulpen, pegang kertas, main inilah, main itulah, langsung pergi ke kantin, jajan, tanpa cuci tangan dulu itu. Ambil jajanan, makanan, katakanlah gorengan, tanpa cuci tangan dulu, langsung ambil, langsung makan. Itu dijamin bersih atau enggak? Nah, itu enggak kan? Nah, itu paling sepele, yang kadang-kadang banyak orang selalu dilakukan. Nah, lalu bagaimanakah supaya perilaku hidup sehat? Nah, berarti hal-hal seperti itu tolong diperhatikan, berarti jangan dilaksanakan. Mulai sekarang, karena sudah diingatkan oleh pandemi, pandemi ini yang sengaja mungkin Allah turunkan untuk kita, supaya kita harus bisa berperilaku hidup sehat. Nah, berarti mulai sekarang, habis belajar, baik itu di rumah, baik di sekolah, setelah kita mencoba belajar, memegang pulpen, memegang buku, apalagi bukunya dari perpus. Kalau yang dari perpus, apalagi bukunya yang kurang banyak dipakai, pasti akan ada debunya. Setelah dipegang berarti kita harus selalu cuci tangan, supaya
sehat. Oke, anak-anak sekalian, berperilaku hidup sehat selain kita tadi berrajin cuci tangan, masih banyak hal yang bisa kita lakukan, perilaku-perilaku yang lainnya. Salah satunya, setelah pasca pandemi ini kita mengenal istilah jaga jarak. Dulu juga sebelum pandemi sebetulnya sudah dianjurkan dalam ajaran Islam, ya. Apa itu? Bahwa yang namanya jaga jarak, apalagi antara laki-laki dan perempuan, harus ada jaraknya. Nah, berarti apalagi sudah diingatkan dengan pandemi, berarti jaga jarak itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Atau kita kenal dengan istilah physical distancing, ya. Nah, selain jaga jarak, perilaku hidup sehat juga kita harus biasa dengan rajin memakai pakaian yang tertutup, ya. Muka pakai masker, kalau berpergian berarti biasakan pakai jaket, ya. Jangan dibiasakan, ya, jangan karena berpikir saya nih sehat pakai motor seenaknya, ya, hanya pakai kaos saja, perjalanan jauh tanpa pakai helm, ya, tanpa pakai sarung tangan, tanpa pakai jaket. Nah, itu berarti perilaku yang kurang sehat itu. Itu harus selalu dihindari, ya. Nah, pakai masker tadi harus, ya, itu istilahnya kalau dalam tata tertib berlalu lintas itu mungkin pakai APD, ya. Dalam dunia kerja berarti kita harus tertutup, ya. Jangan sampai, kalau menurut istilah bahasa Sunda ada istilah cilaka ku pamula sorangan. Nah, itu artinya apa? Karena dalam perilaku kita yang berat-berat kita mengabaikan aturan. Tidak pakai APD. Apa itu APD? Saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu berarti APD itu adalah alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Nah, kalau kita dalam berkendaraan, alat pelindung dirinya berarti mulai baju yang tertutup, ya, sarung tangan, jaket, masker, helm, ya, kemudian sepatu. Nah, itu APD. Nah, kalau dunia kerja, nah dunia kerjanya berarti dunia kerjanya yang tentunya berbeda, tidak sama. Kalau yang dunia kerjanya yang sifatnya teknik, nah, otomatis nanti pasti ada yang disebut dengan helm, apa ya? Ya, helm. Tapi bukan helm kendaraan bermotor, beda, ya. Nah, kalau pekerjaannya apa itu? Ya, selain daripada tekniknya itu menyesuaikan, ya. Misalkan pekerjaan di dunia farmasi, ya kalau farmasi itu pasti identik dengan maskernya, sarung tangan lateksnya. Nah, itu semua harus dipakai untuk kegiatan apapun, ya. Jangan sampai kita mengabaikan anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu sangat-sangat penting supaya apa? Supaya kita bisa sehat. Oke. Bagaimanakah dengan kalian sekarang? Sudahkah kalian melaksanakan hal-hal tersebut? Ya. Dari mulai melindungi diri, ya, kemudian selanjutnya jaga jarak, ya. Itu sudah melaksanakan apa belum? Nah, kalau yang belum, mohon ya dengan sangat apa yang Bapak katakan tadi bisa dilaksanakan. Kalau yang sudah, pertahankan, ya. Alhamdulillah bagus kalau yang sudah. Nah, kalau yang belum, tolong diperhatikan. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, yang sudah Bapak jelaskan tadi juga sama, sebetulnya sudah ada anjurannya, ya. Karena kita semua orang Muslim, dalam ajaran Islam itu sudah sangat-sangat dijelaskan, ya. Kalau berbicara ajaran Islam sudah dijelaskan, kita wajib menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, menutup aurat ini bisa kita artikan juga salah satunya dalam kegiatan sehari-hari, berarti kita harus selalu pakai APD, ya. Bisa kita artikan itu. Oke, anak-anak, 3 hal yang tadi, satu cuci tangan yang rajin, ya, pakai APD, pakai masker atau menutup aurat, kemudian kita jaga jarak. Ini adalah perilaku hidup sehat yang bersifatnya fisik supaya kita bisa terhindar, ya,
dari pandemi yang sekarang sedang ramai, yaitu COVID-19 atau kita kenal dengan sebutan Corona. Nah, selain dengan ketiga hal tersebut, ini yang paling utama ya, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perilaku hidup sehat ini ya. Salah satu contoh mungkin ditambah dengan kegiatan sehari-hari di rumah, apalagi kalau kaum perempuan ya, tidak menutup kemungkinan juga kaum laki-laki yang suka masak, itu tolong diperhatikan ya perilaku-perilakunya. Salah satu contohnya adalah ketika masak harus selalu dicuci dulu. Nah, banyak hal dari kita ini yang mengabaikan ketika mau masak, yang seharusnya cuci dulu baru kita potong, tapi kadang-kadang kita melakukan sebaliknya ya. Pasti kalian juga seperti itu ya. Ketika mau masak, potong dulu baru cuci ya kan. Nah, itu tolong, yang baik itu menurut Departemen Kesehatan ya, yang baik itu adalah cuci dulu baru potong. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga perilaku hidup sehat atau hidup bersih ya. Selain daripada itu ya, selain daripada yang bersifat fisik, untuk menangani atau menghindari kita dari virus COVID-19 ini ya, kita juga bisa berperilaku dengan secara batiniahnya. Kita jangan berbicara perilaku hidup bersih hanya fisik saja ya, tapi tanpa kita pikirkan batiniahnya, akalnya ya. Karena berbicara sehat itu, pengertian sehat itu bukan hanya sehat dilihat dari segi lahir ya. Yang sehat itu bukan fisiknya kuat saja ya, tapi sehat itu bisa dilihat juga secara hatinya senang atau tidak ya. Kalau hatinya tidak senang berarti kurang sehat. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya hati kita sehat ya? Tadi sudah ada, kita harus jaga jarak, berarti kita tidak punya teman dong. Nah, bukan berarti seperti itu ya. Untuk berbicara kesehatan batin ya, salah satunya kita harus punya teman yang banyak, harus bisa berkomunikasi ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, berarti caranya sangat banyak. Walaupun kita harus sudah jaga jarak, tetap saja kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain ya. Hal yang lain itu contohnya apa ya? Wah, udah gak harus dibilang lagi lah, kalian sudah pada tahu ya. Mau medsosnya sangat banyak ya, mungkin banyaknya lebih daripada bapak yang ada di HP kalian ya. Ada WhatsApp lah atau hal-hal yang lain lah ya, sangat banyak lah medsos yang bisa kita gunakan untuk perilaku hidup sehat kita juga. Nah, selain itu ya, kalau dalam ajaran Islam berbicara perilaku hidup sehat, ini ada yang keterkaitannya antara fisik dan batin ya. Salah satu contoh dengan apa? Dengan melaksanakan sholat ya. Dengan melaksanakan sholat, tadi Bapak sudah bilang bahwa di sini ada perilaku hidup sehat yang bersifat fisik dan batin. Fisiknya apa? Ketika kita mau melaksanakan sholat, ada anjuran harus wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau wudhu berarti kita akan bertemu dengan air, dari mulai cuci tangan, cuci muka ya, sampai ke cuci kaki. Itu berarti fisiknya. Nah, batinnya apa? Nah, ketika kita melaksanakan Allahu Akbar sholat, nah itu berarti batin kita akan tenang ya. Benar seperti itu, dibuktikan saja. Kalau orang yang sudah biasa melaksanakan sholat, pasti hatinya senang. Tapi kalau orang muslim yang hanya muslim KTP saja, mau melaksanakan sholat ataupun tidak, itu biasanya entahlah ya, mungkin kalian bisa merasakan sendiri. Tapi apa yang Bapak katakan tadi ya, berbicara orang muslim, kalau yang sudah biasa melaksanakan sholat, itu pasti terlaksanakan ya, akan merasa senang hatinya. Perilaku hidup sehat itu tolong dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harap diingat ya. Tadi yang bersifat fisik apa saja ya. Hal yang paling utama adalah satu, ingat harus selalu cuci tangan ya, pakai sabun yang rapi. Yang kedua, kita harus selalu jaga jarak ya, apalagi dengan orang luar, orang yang kurang kita kenal ya. Yang ketiga, kita harus selalu menutup diri, bukan dengan apa ya, ada orang-orang yang tidak kenal, tapi menutup diri di sini adalah memakai pakaian yang tertutup ya, atau kita kenal dengan istilah APD ya. Bisa dipahami sampai di situ anak-anak ya.
Kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Kalau belum, silahkan disimak ulang dari awal ya. Bisa ya? Oke. Sekian ya mungkin apa yang Bapak bisa sampaikan pada MPLS kali ini yang berkaitan dengan materi perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.